Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita bisa berhasil atau berprestasi. Ternyata itu bukan hanya mengandalkan talenta saja. Kita harus hidup lebih dari sekedar talenta. Kepada talenta, saat ini kita akan belajar, yaitu tambahkan keinginan belajar. Nah, bagaimana kita menerapkan supaya pribadi kita menjadi pribadi yang punya hasrat belajar atau keinginan belajar? Nah, jika kita ingin mengembangkan talenta kita, jika kita ingin mengembangkan prestasi kita, kita harus selalu ingin belajar. Itulah sebenarnya jalan setapak untuk bertumbuh. Pakar futurisme dan penulis John Naisbitt meyakini bahwa keterampilan terpenting yang harus didapatkan adalah belajar cara mempelajarinya. Nah, bagaimana kita bisa mengupayakan keinginan belajar menjadi melekat dalam kehidupan kita? Yang pertama, belajarlah untuk mendengarkan. Belajarlah untuk mendengarkan. Langkah pertama dalam kesediaan untuk belajar adalah belajar mendengarkan. Penulis dan filsuf Henry David Thoreau dari Amerika Serikat menulis, 2 orang diperlukan untuk mengungkapkan fakta. 1 orang berbicara dan yang lain mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik akan membantu kita mengenal orang lain dengan lebih baik, mempelajari apa yang sudah mereka pelajari, dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita menghargai mereka secara pribadi. Tokoh yang luar biasa di dalam mendengarkan adalah Abraham Lincoln, presiden yang paling gemar belajar. Saat memulai karirnya, Presiden Abraham Lincoln sebenarnya belum begitu sukses. Tapi ia menjadi pendengar yang baik justru saat sebagai presiden. Dia mempunyai sesi membuka pintu Gedung Putih sebagai istilah pembaptisan opini publik atau pemandian opini publik. Dia meminta hampir seluruh orang yang ditemuinya untuk mengirimkan ide dan pendapat kepadanya. Bahkan hasilnya dia menerima ratusan surat setiap bulan yang menjadi rekor paling banyak dibanding presiden-presiden terdahulu. Dan meskipun dia kadangkala tidak menerima argumen dalam surat-surat yang diterimanya, tapi ia banyak belajar tentang bagaimana cara berpikir para penulis surat dan menggunakan pengetahuan itu
untuk menyusun berbagai kebijaksanaannya dan meyakinkan orang lain bahwa dia mengadopsi cara pemikiran mereka. Nah, ketika kita menjalani hidup kita hari demi hari, ingatlah bahwa kita tidak dapat belajar jika kita terlalu banyak berbicara, jika kita selalu berbicara. Seperti yang dikatakan ungkapan yang kuno, seperti ini. Ada alasannya mengapa Anda hanya memiliki satu mulut, tetapi mempunyai dua telinga. Dengarkanlah orang lain, tetaplah rendah hati, dan kita akan mulai mempelajari berbagai hal setiap hari yang mampu membantu kita mengembangkan talenta kita. Yang kedua, untuk menerapkan keinginan belajar adalah memahami proses pembelajaran. Memahami proses pembelajaran. Nah, ironinya, kalau hal-hal yang sudah jelas, sebenarnya kan nggak perlu penjelasan lagi ya. Tetapi uniknya, hal-hal yang udah jelas perlu sedikit saja penjelasan. Dan berikut ini contoh-contoh sedikit penjelasan atau instruksi yang seringkali bernada humor jadinya dari dunia kemiliteran di Amerika Serikat. Perhatikan ini. Bidiklah musuh. Begitulah instruksi. Instruksi dari peluncur roket Amerika Serikat. Ketika pin ditarik, Mr. Granat bukan lagi sahabat kita. Itulah instruksi dari angkatan bersenjata AS. Lalu ada lagi. Jika musuh berada dalam jangkauan, Anda juga demikian. Itu instruksi dari jurnal infanteri. Tidak bijaksana untuk melompat langsung ke sekeliling area yang baru saja Anda ledakan. Itu instruksi dari manual Angkatan Udara AS. Jika serangan Anda berhasil, Anda mungkin masuk ke dalam perangkap. Itu adalah instruksi dari jurnal infanteri. Lalu ini instruksi dari calon tentara yang tak dikenal. Jangan pernah mengatakan kepada komandan peleton bahwa Anda sedang menganggur. Lalu ini instruksi dari sahabat Anda. Bunyinya gini. Jangan menembak. Itu mengganggu orang di sekitar Anda. Lalu ini instruksi dari pasukan tembak Amerika Serikat. Jika Anda melihat seorang teknisi bom berlari, cobalah mengikutinya. Nah, kalau instruksinya jelas, maka sebenarnya nggak perlu penjelasan, tapi dikasih aja sedikit ya untuk men-trigger. Namun apabila hal-hal itu tidak jelas, justru untuk memahami proses pembelajaran itu sangat baik. Gimana sih instruksi atau gimana sih proses pembelajaran? Sebenarnya ada 4 langkah. Langkah 1, bertindak. Langkah 2, carilah kesalahan Anda dan evaluasilah. Langkah 3, carilah jalan supaya melakukan hal itu lebih baik lagi. Langkah 4, kembali ke langkah 1, yaitu bertindak. Jadi camkanlah, guys, sahabat Mr. Sorchan, musuh terbesar mempelajari sesuatu adalah mengetahuinya. Dan tujuan seluruh pembelajaran sebenarnya adalah tindakan, bukan sekedar pengetahuan. Jika hal yang kita lakukan tidak berkontribusi terhadap sesuatu yang kita atau orang lain lakukan dalam hidup ini,
sebenarnya kita harus meragukan nilainya dan bersiaplah melakukan perubahan. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, marilah kita menerapkan prinsip keinginan belajar agar itu dapat mengembangkan talenta dan kehidupan kita, melejitkan prestasi kita dengan cara jadilah pendengar yang baik dan pahami proses pembelajaran. Salam memiliki keinginan belajar yang dapat mengembangkan talenta kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.